satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana atas segala berkat, kasih dan karunia yang melimpahkan kepada kami, sehingga kami masih dapat merasakan nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memulai acara ibadah sekolah minggu. Engkau yang selalu memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang ikut campur dalam hati dan pikiran kami. Kami adalah orang yang pernah luput dari kesalahan dosa ya Tuhan. Engkau hapuskan supaya berkat perlindungan-Mu kepada kami tidak terhalang. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengucapkan titah. Nah, setiap hari minggunya jangan lupa untuk ajak orang tuanya untuk menghafal titah 1 sampai 10. Khusus untuk minggu ini, kita sama-sama mengucapkan titah yang ke-6. Sama-sama kita ucapkan ya Kak Risma. Ayo. Kita ucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa tetap menghafal titah 1 sampai 10. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi mengikut Yesus keputusanku di medley dengan bahasa Inggris. Puji dan syukur Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu dan mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam acara ibadah HKBP Resort Sukabumi. Jadi Inang harap kalian tetap sukacita walaupun harus beribadah secara online dari rumah, tapi berkat dan kasih Tuhan selalu dinyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kita buka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Inang yang membacakan kepada adik-adik kami sekolah minggu, diikuti di rumah, dibuka juga Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Demikian
pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kami tersayang, mungkin kalian pernah mendengar ya, di dalam Alkitab cerita tentang tokoh Abraham. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, siapakah Abraham itu? Coba, ada yang tahu? Ya, benar. Abraham itu adalah orang percaya. Dia adalah seorang yang taat. Dia adalah seorang yang setia untuk melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 17 ayat 5, ada perubahan nama. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi, namanya disebutkan tertulis di Alkitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 Abram. Tapi pergantian nama dari Abram ke Abraham, Tuhan memberi nama yang baru kepada Abram menjadi Abraham. Adik-adik tahu nggak sejak kapan pergantian nama Abram menjadi Abraham? Sebelum kelahiran Ishak, ya, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi di dalam nats renungan kita pada minggu ini di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Abram. Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya, menuju tempat yang sama sekali Abram belum mengetahui. Jadi di dalam firman Tuhan ini Abram tidak tahu tempat yang harus dituju. Tapi dengan perintah Tuhan, dengan suruhan Tuhan, Abram berangkatlah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia taat. Itu yang mau kita lihat. Dia tidak banyak tanya. Dia tidak mencari-cari alasan. Tapi dia dengan sungguh-sungguh taat melakukan perintah Tuhan, yaitu ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abram. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini bahwasannya ada janji Tuhan kepada Abram ketika Tuhan memanggil Abram untuk berangkat dari negerinya, berangkat dari daerah asalnya. Apa janji Tuhan kepada Abram? Di Kejadian 22 ayat 17 jelas tertulis di sana, janji Allah kepada Abram ketika Allah menyuruh Abram untuk keluar dari negerinya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abram, yakni salah satunya membuat namanya akan menjadi masyhur. Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Apalagi janji Allah kepada Abram? Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Allah akan memberkati dan menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Jadi jelas, kalau adik-adik coba dulu dibuka Alkitabnya ya. Di Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, di sana tertulis janji Allah kepada Abram. Coba dibaca adik-adik ya Alkitabnya. Keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit, benar. Apalagi keturunannya akan seperti pasir di tepi laut. Dari sana kita lihat Allah senantiasa memberkati orang-orang yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Abram senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Itu yang mau kita lihat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, dari firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hal yang sangat penting dari nats ini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita? Adik-adik ada yang tahu nggak? Coba dulu disebutkan satu persatu. Jelas melalui firman Tuhan kita tadi melihat Abram
diberkati oleh Allah karena dia seorang yang taat dan setia. Dan perintah Allah kepada Abram, ketika Allah memberkati dia, hidupnya juga harus menjadi berkat. Itu yang mau kita lihat menjadi satu pelajaran berharga daripada firman Tuhan. Karena itu adik-adik yang kami sayangi, bukan hanya Abram yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi berkat, tapi termasuk siapa? Adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Sukabumi harus menjadi berkat. Adik-adik HKBP Resort Sukabumi harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, anak-anak sekolah minggu yang patuh, anak-anak sekolah minggu yang setia untuk melakukan perintah Tuhan. Apa bukti nyata bahwasanya adik-adik kami sekolah minggu adalah anak-anak sekolah minggu yang taat dan setia dengan perintah Tuhan? Selalu hidup di dalam kasih. Ya benar, siapa lagi yang tahu? Tidak suka berantem. Tuhan katakan, pergilah dan jadilah menjadi berkat. Coba dulu tunjuk tangan. Apa artinya berkat? Coba dulu adik-adik sekolah minggu tunjuk tangan. Adakah adik-adik sekolah minggu telah menerima berkat dari Tuhan? Iya. Coba dulu sebutkan apa saja berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Siapa yang tahu? Iya, bagus. Berkat yang kita terima dari Tuhan banyak tidak terhitung. Di antaranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Kita masih sehat di dalam situasi pandemi COVID-19. Apalagi adik-adikku, Tuhan memberikan rezeki kepada ayah dan ibu kita. Apalagi berkat yang kamu terima dari Tuhan? Adik-adikku yang kelas 6 lulus dari SD, dia akan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, yaitu SMP. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu pengetahuan. Dengan berkat-berkat yang kamu terima dari Tuhan tersebut, jadikanlah itu semuanya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan menolong sesama teman sehingga dia menjadi berkat. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpa, ayo kejar, ayo kejar. Kau Muti, hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah, aduh, Lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa menjadi berkat ketika dia memberikan hatinya
hidupnya, apa yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Juga dalam menolong sesama manusia. Melalui firman Tuhan ini diberkati untuk menjadi berkat. Semoga adik-adik kami semua bisa menjadi berkat di dalam kehidupannya, seperti Abram yang dipanggil oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, seperti Abram yang Tuhan panggil dari negeri asalnya ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi dia yakin, dia percaya akan perintah Tuhan. Tuhan di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan daripada hamba-Mu Abram, Tuhan memberkati hidupnya, keturunannya seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Dia menjadi masyhur. Begitu luar biasanya berkat yang dia terima dari Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada Abram supaya dia juga menjadi berkat bagi seluruh umat di muka bumi. Demikian juga Tuhan kepada adik-adik kami sekolah minggu, banyak berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Baik itu berupa kesehatan, berupa pengetahuan. Tuhan memberikan rezeki kepada kedua orang tuanya. Tuhan, biarlah dengan segala berkat yang kami terima, kami bisa menjadi berkat di dalam hidup kami. Adik-adik kami sekolah minggu bisa melayani Tuhan dengan segala perbuatan yang Tuhan sukai, hidup di dalam kasih. Tuhan, kami bawakan adik-adik kami sekolah minggu supaya Tuhan tetap memberikan kesehatan, menjauhkan dari pandemi COVID-19. Engkau memberkati seluruh orang tua mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersuka cita untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami bawakan juga Tuhan para guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah mereka lebih sukacita lagi dan lebih luar biasa lagi untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja. Tuhan, kami banyak melakukan dosa, ampuni dosa kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggunya menjadi setia untuk mengikuti Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya diangkat. Sama-sama kita ucapkan Upelehon peleaku dan marga usahaku. Kita bernyanyi, ayolah kamu.
untuk melakukan ibadah kami HKBP Resort Sukabumi, anak-anakmu sekolah minggu. Kiranya Tuhan, firman yang telah mereka dengar, mereka bisa menjadi berkat di dalam hidup mereka. Dan kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik kami yang kami sayangi. Sampai ketemu di minggu depan. Dan kami guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau supaya tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Salah satunya apa Kak Risma? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi hindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya. Sekian perjumpaan kita pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.